ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Baik, kita langsung saja bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian kitab Fathul Rabbani pada kali ini Ahad 31 Juli 2022. Kepada Buya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 245 yang cetakannya sama dengan ini. Sebelum saya lanjutkan, kita mengevaluasi dulu pelajaran kemarin. Yang penting adalah pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu kun anta wa'idha nafsika. Jadilah kamu sebagai juru nasihat atas dirimu sendiri. Jadi sebaiknya engkau sendiri yang menasihati dirimu sendiri. Karena ketika yang memberi nasihat itu orang lain, itu belum tentu kamu jujur menerimanya. Belum tentu sepaham dengan kamu. Dan orang yang menasihati kamu kan orang lain. Tidak tahu masalah apa yang sesungguhnya di dalam dirimu. Yang tahu tentang dirimu adalah dirimu sendiri. Nasihatilah. Sebab ketika engkau dinasihati oleh orang lain, pada saat engkau melihat orang lain itu di bawah kamu akan menolaknya. Atau orang itu ideologinya berbeda, ormasnya berbeda, partainya berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, menjadi sulit. Ya. Karena bagaimanapun kesombongan yang ada pada dirimu itu menjadi masalah. Ya, ketika engkau melihat orang yang menasihati dirimu itu orang lain dan kamu melihatnya, ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya, umurnya dan sebagainya berada di bawahmu, kamu pasti akan mengatakan jangan menggurui saya. Betul nggak gitu? Iya. Penolakannya bisa sampai menjadi keras sekali. Iya. Kamu pesantrennya berapa tahun sih? Iya. Kamu sekolahnya di mana sih? Ya seperti itu. Jadi ya apalagi saya menasihati orang face to face. Dari wajah ke wajah. Kita dalam ceramah saja, saya tidak menasihati semua orang kok. Saya menasihati murid-murid saya yang kepengen jadi muridnya saya kan. Masa saya nasihat semua itu? Itu ya komentarnya, Karbuya tuh sekolahnya di mana sih? Kenal juga enggak kok. Ya, pertanyaan semacam itu kan jangan dimunculkan, yang kenal juga enggak. Itu kan artinya penghinaan. Kenal juga enggak. Dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Terus dia menantang sekolahnya di mana sih? Ya artinya kan kalau kamu tidak kenal, jangan menilai seseorang yang tidak kamu kenal dong. Kita mendengarkan orang berceramah, ngapain lu komentari ceramah orang kayak nggak ada kerjaan aja? Ya udah deh, kamu berceramah ongko-ongko, apa tuh ongko-ongko tuh? Cuek saja. Ya cuekin aja, ceramah aja, nggak usah ngomentari orang lain. Apa orang lain tuh gembira di komentar itu? Ini juga termasuk dia menganggap dirinya ingin menasihati saya, kan begitu persoalannya. Karena dia merasa lebih pintar, kan begitu persoalannya. Oke, saya tidak ada keberatan untuk mengakui kepintaran orang, nggak ada masalah kok.
Ya. Dan pasti yang saya hormati bukan orang yang pinter dari saya. Semua manusia ya ketika saya melihat dia manusia pasti saya hormati kok. Nah itu, jadi pengertian bahwa jadilah engkau juru nasihat atas dirimu sendiri, itulah makna yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Terus demikian. Oke. Itu saja, itu yang kemarin kita baca. Dan hari ini kita lanjutkan. Idza aflaha wahidun minkum ala yadayya farihtu lahu. Apabila ada salah seorang di antara kamu yang berbahagia menerima nasihat-nasihatku sampai bertobat barangkali, maka aku sangat gembira sekali. Farihtu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dicatat selama beliau hidup berjuang berdakwah ini sekitar 10.000 penjahat yang bertobat di tangan beliau. Ya, ini luar biasa. Yang tadinya rampok, ya pelacur, ya membunuh segala macam itu bertobat. Iya, kalau kita mah di majelis zikir di Laut Tegal, di pantai Tegalagung, yang bertobat di sana itu yang belum sampai puluhan ribu lah. Tapi kalau 1.000 mah ada lah yang bertobat itu. Makanya kita pesan kepada Pak Ibnu, Pak Afkar, semuanya, tolong majelis zikir itu dirawat. Ya, kira-kira berkesinambungan. Ya, karena di situ tempat bersejarah, banyak orang bertobat di situ. Ya, itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasa sangat bahagia sekali kalau ada orang yang mau menerima nasihat-nasihatku, apalagi beliau sampai bertobat. Itu yang disampaikan oleh beliau. Wa idza qultu laka wa idza qultu lahu, dan ketika aku berkata kepadanya, walam yaqbal hazintu, tapi ketika aku menyampaikan nasihat kepadanya lalu dia menolak, tidak menerimanya, aku bersedih hati. Ya, kalau nasihatku diterima orang, saya bahagia. Kalau ditolak, saya bersedih hati. Tidak marah ya, bersedih hati. Cinta Ali. Al-mu'min yadnu minni. Orang yang hatinya membawa keimanan, orang yang beriman, itu merindukan aku, ingin dekat dengan aku. Yadnu minni, akan mendekat kepada aku. Ketika engkau jadi orang benar dan menjadi juru nasihat, menjadi dai yang saleh, akan banyak orang yang merindukan dirimu. Rasanya pengen ketemu aja. Ya, kadang yang sudah saya ceritakan dalam LOI, ya, Law of Attraction, itu punya daya tarik yang luar biasa. Orang hatinya jernih, pikirannya bening, hatinya tulus, ya, berbicara dengan siapapun pasti menyenangkan dan akan dirindukan orang. Jadi beliau mengatakan juga orang yang beriman itu ya merasa dekat dengan aku. Al-mu'min yadnu minni. Wal munafiqu yahrabu minni. Tapi orang munafik akan menjauh. Kedekatannya juga sementara aja, selagi kepentingannya belum tercapai terus ya muter-muter sekitar kita. Kalau sudah tercapai ya selesai. Itu perlu kita ketahui. Itu pengalaman beliau ini ya. Ya munafiqun, wahai orang-orang yang munafik. Hei munafik semuanya. Ana muwafiqun, ya. Ana muwafiqun, muwafiqul haqqi azza wa jalla fi ghadabihi alaikum. Aku adalah selaras, sejalan, sama, sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala fi ghadabihi alaikum. Artinya di dalam kemarahan Tuhan atas dirimu. Jadi kalau engkau melakukan sesuatu sekiranya Tuhan akan marah,
aku juga marah. Sekalipun tidak menyangkut kepentinganku, nggak ada urusan teman. Pokoknya ketika engkau melakukan apa saja yang membuat Allah marah, aku juga marah. Iya. Nabi Muhammad juga orang yang tidak pernah marah ketika dirinya yang dihina-hina. Tapi dia akan marah besar kalau yang dihina itu Allah. Itu aja persoalannya. Kalaupun marah, wa huwa asyaddu ghadaban lillah. Kalau dia pun marah dia bukan karena marah dirinya, tapi dia marah karena Allah marah. Itu persoalannya ya, ghadaban lillah. Qad ja'alani naran muqidatan alaikum. Aku telah dijadikan oleh Tuhanku sebagai api yang menyala atas dirimu. Mungkin ucapanku panas di telingamu. Mungkin aku galak, kau terlihat aku ini galak sekali kepada kamu. Dalam rangka membimbing kamu ke jalan yang benar. Mungkin kau merasakan aku ini keras, aku ini galak. Sebagai api yang menyala. Fa in tubtum, ketika kamu bertobat, wa qabiltum ma aqulu lakum, dan kamu menerima apa yang aku katakan kepadamu. Wa sabartum ala khusyunati kalamin, dan engkau bersabar ya menghadapi kekerasan ucapanku ini. Ya. Mungkin dengan gebrak mejanya, dengan melototnya saya dan membentak-bentaknya saya, dan tetap kamu bersabar. Ya. Kuntu alaikum bardan wasalaman. Aku akan menjadi sejuk dan menyelamatkan kamu. Oke, kalau kamu bersabar ya mangga insya Allah. Ini artinya bahwa saya tidak bisa menilai Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi saya memilih, saya nggak perlu marah kok. Kalau saya mah ya bisa saya simpan untuk diri saya saja. Ketika ada orang maksiat terhadap Allah, ya kalau saya mah nggak perlu marah-marah kok, nggak perlu saya bentak-bentak, nggak perlu saya benci, ya udah aja lah, kita hormati saja, toh dosa-dosa dia sendiri. Ya, jadi jangan pernah merendahkan siapapun terhadap siapa saja orang-orang yang melakukan dosa. Biarkan saja itu dosa dia sendiri kok, urusannya apa. Tetap saya hormati, sekalipun dia pendosa, itu urusan dia. Bagaimanapun juga saya tidak tahu. Barangkali si pendosa itu sudah mendapat ampunan dari Allah, kita nggak tahu. Ya mungkin itu dulu dia melacur, sekarang sudah bertobat kok selesai. Terus semuanya kemana? Nah, jadi nggak perlu marah-marah, ya kita bicara saja. Bagaimanapun juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Allah dengan hikmah, dengan bijaksana, dan dengan nasihat yang baik. Saya lebih milih dengan cara yang santun. Kalau kita mengajak orang bertobat, ya baik-baik saja. Ngejak orang sholat, nggak usah, yuk sholat nggak usah, kita kasih aja sarungnya. Pak Haji, sayanya belum sholat, ya buat kemul lah. Iya kan selesai. Lalu salahnya apa? Iya, ya pagi-pagi sarapan kita kirim aja nasi kuning piring tiap pagi. Masa kita sayang sehari-hari orang tidak mendengarkan ucapanku? Atau engkau akan memilih dengan bawa pentungan dan takbir memulai orang? Kira-kira untuk bertobat atau semakin murtad nih kira-kira? Iya,
Bukan hak kamu untuk menghukumi seseorang kok. Iya. Kita hanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati. Dan saya tidak pernah memposisikan diri saya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini hak dia dan dia layak. Saya tidak ingin, ya, tidak pernah ingin dijadikan percontohan bagi kamu semuanya. Karena saya belum layak menjadi contoh yang baik. Saya tidak akan berjalan di hadapanmu, karena aku bukan pemimpinmu, dan aku juga tidak akan berjalan di belakangmu, karena aku bukan pengikutmu. Jadi gimana? Yuk kita berjalan berdampingan saja, kita saling menegur dan saling menyapa. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, seperti itu saja. Itu.